Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita masih tetap berbicara mengenai kesehatan holistik bersama narasumber kita, yaitu ulama kita, Ustadz, ilmuwan, Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Zaman dulu ini namanya Fakultas Kedokteran, sekarang namanya lebih komplit itu. Nah, saudara, kalau saja video ini sampai ke laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif guru inovatif nasional kita, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Beliau sekarang sedang mengabdi sebagai guru di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita akan berbagi apa? Kita akan berdiskusi mengapa tubuh kita, organ kita itu bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan keseharian. Dan tentu saja klik subscribe bagi Anda yang baru mendapatkan video ini, dan juga share bagi yang sudah biasa mendengarkan, supaya video ini memiliki nilai-nilai yang lebih baik, lebih memberdayakan lebih banyak orang. Nah, kita sapa dulu, ini pada episode ke-70 ini, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar dok? Saya dok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tadi sudah dokter ini, saudara-saudara, tadi sebelum di sini sudah tausiah di masjid di dekat rumah, sehingga Alhamdulillah. habis tausiah ganti tausiah ke sini. Nah, dok, gimana dok? Tubuh kita itu mekanismenya luar biasa. Saya baru mendengar sate, itu sudah bisa membayangkan Masya rasanya, baunya. Apalagi kalau kita memotong jeruk nipis misalnya saja, kemudian diperas di atas misalnya diperas di gelas, itu kita sudah mengeluarkan liur yang luar Alhamdulillah. biasa. Gimana dok itu sebetulnya? Bisa nggak itu dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan holistik kita? Moga dok. Bagus sekali, Prof. Pembicaraan ini kebetulan di bulan Ramadan. Bisa kita bayangkan, misalnya pada masa anak-anak, Prof. Eh, Di mana adik-adik kita ini menunggu saat berbuka atau iftar, ya. Ya, jangankan yang anak-anak, yang sudah tua saja. Kalau buko kurang 5 menit saja sudah mulai gelisah itu. Ini ya, kapan? ya. Maka terus terang ini Prof, kami waktu jadi mahasiswa awal itu sudah diingatkan ya, bahwasanya makanan ini terkait juga dengan emosi. Ya, Ya. emosi. Sehingga banyak bermasalah kalau orang berpuasa ini tidak memiliki persiapan mental yang bagus, ya. Orientasi yang bagus, niat yang tulus, sehingga tubuh ini sebetulnya ikut saja lah ya. Kalau memang kita ini terlatih, Prof, menghadapi stimulus, ya. Jadi Hmm. konsep tubuh kita ini sederhana loh. S dan R, Prof. Ya. S-nya itu stimulus, Hmm. R-nya adalah respon. Respon. Oke. Maka sekali lagi Prof, sebetulnya dengan adanya bincang-bincang semacam ini kita lebih mengenal tubuh kita itu seperti apa. Nah, sebetulnya cara merespon itu ada tiga, ya. Ya. Ini tergantung dari lingkungan sebenarnya, Prof. Jadi kalau lingkungannya itu aman, itu nanti responnya juga smooth atau cool gitu. Kalau stimulusnya itu danger, Hmm. maka kita juga akan merespon dengan fight or flight. Ya. Tapi kalau stimulusnya itu life threatening, Hmm. mengancam jiwa, maka yang terjadi respon kita adalah shutdown. Shutdown. Shutdown, ya. Ya. Jadi sekali lagi dengan adanya tema ini kita semakin mengenal diri. Hmm. Bagaimana kita merespon, ya. Kalau kita nusewu sudah paham bahwa puasa itu adalah untuk mengendalikan atau erat hubungannya dengan imsak, Prof. Ya. Ya. Berhenti, ya. Oke, Sehingga ya. dinamika
di dalam diri kita itu menjadi menarik. Ya. Karena sebetulnya apa, Prof? Prinsipnya tubuh kita itu siap untuk memproteksi agar jangan sampai terjadi bencana di dalam tubuh. Nah sekarang Prof, misalnya Ya. orang itu kok nusewu ya, emosi, marah, itu tubuh sudah mempersiapkan anti pendarahan loh Prof. Oh, oh, ya. Maka di dalam bulan Ramadan itu ditekankan betul la'allakum tattaqun supaya bertakwa. Orang yang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidh. Hmm. Jadi mampu menelan kemarahan, Bro. Ya. Ya. Dan di bulan Ramadan ini kan sebenarnya adrenalin kita itu berlipat dibandingkan ketika kita berolahraga, Bro. Hmm. Sehingga minta maaf, Bro. Kalau kita ini emosi, marah, Bro, itu tubuh sudah mempersiapkan anti pendarahan. Ya, Supaya ya. nanti kalau berkelahi, Prof, Hmm. darah itu tidak boros dikeluarkan dari tubuh. Oh. Jadi Hmm. luar biasa, Prof, mekanisme Ya. tubuh di dalam mengantisipasi hal-hal yang apa ya merugikan tubuh. Nggih. Jadi Jadi sekarang seperti misalkan dok, saya kemarin kan batuk ya, wah ngikil itu. Batuk itu kan mungkin bisa dipandang dua perspektif ya. Bagi yang menjalani kita ya memang sedih ya, nggih. yang menderita. Tapi mungkin itu bagi tubuh adalah mekanisme untuk membela diri supaya apakah lendir-lendir itu tidak numpuk di daerah tertentu. Apa betul dok begitu? Betul, Prof. Jadi nuseo, Prof, sebetulnya sebelum batuk, coughing gitu, Hmm. cough, itu Kak. ada sneezing, Prof. Oh ya, sneezing ya. Wahing, wahing. Bersin, wahing itu. Jadi wahing itu sebetulnya mekanisme proteksi, melindungi diri. Makanya saya Prof, kalau ada orang bersin, itu jangan direspon dengan ucapan yang Mengutuk. maaf ya. Ya Seperti tidak boleh mengutuk. Hmm. saya kadang-kadang dianggap guyon, Ya. tahu. Ah, Gitu. Itu ya, sebaiknya kita respon dengan alhamdulillah gitu. Nanti yang mendengar itu menyambut dengan yarhamukallah gitu. Nanti disambut lagi dengan yahdikumullah. Jadi itu merupakan pintu masuk doa itu ternyata, Prof. ya, ya. Gitu. Jadi secara lahiriah sneezing Tapi itu. dok, bagaimana kita supaya tetap bisa mempertahankan tubuh itu tetap cerdas di dalam Nah, membela diri, supaya nah. yang punya tubuh itu tetap aman dari berbagai eh, bahaya yang dihadapi itu gimana dok? Ya, jadi sederhana, Prof. Yang pertama, hindari kondisi dehidrasi, Prof. Oke. Ya, di bulan Ramadan ini banyak orang yang abai ya terhadap Ya. konsumsi air. Dan yang paling menarik, Prof, banyak keluhan. Kalau saya banyak minum nanti traweh sering ke belakang, gitu. Ya. Sholat subuh pada waktu mendengarkan kuliah subuh sering ke belakang. Ya minta maaf, Prof. Kita harus bersyukur. Kok Hmm. ya keluar itu loh. Ya, Gitu. ya, ya. Sehingga ada pergantian air yang sudah lama menggenang di dalam tubuh itu diganti di yang baru. Oh, Gitu. ya, 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 ya. Karena kalau sampai tidak terganti, itu meracuni diri sendiri, dok. Lah, racun-racun itu berarti diberi kesempatan untuk tinggal lebih lama, Prof. Mhm. Ye, ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi, nun sewu, Prof. Yang menjadi catatan kita adalah tadi prinsip stimulasi respon. Respon. Jadi dalam merespon kita ya harus selalu baik lah ya. Hmm. Jadi jangan menimbulkan malah kegalauan, gundah gitu, Prof. Jadi kita bersyukur. Kok saya kok mondar-mandir ke kamar kecil ya? Gitu kan? Artinya apa, Prof? Kita dilatih untuk selalu bergerak. Nah, makatan Prof. Yang kedua adalah tadi pengantikan Prof sangat bagus sekali. Racun itu dibuang lewat pipisnya tadi, gitu, Prof. Ya, Ya, itu malah justru bersyukur saya kok diminta untuk membuang mekaten. ya. Dan kabarnya kalau apa respon tubuh itu sudah tidak sensitif, tidak ya proporsional. Orang-orang yang akan meninggal, maaf ya, yang sudah tua gitu. Kalau Iya, rawat, kalau sudah nggak bisa batuk segala macam itu malah menyulitkan menyulitkan dokter untuk merawatnya karena ada akumulasi
lendir-lendir di organ tertentu gitu. Apa betul itu? Orang awam saya berpikir begitu, Dok. Justru menarik apa yang dihentikan Prof ini. Ya. Di rumah sakit Prof, kadang-kadang kita perlu melakukan tindakan suction Prof. Hmm. Suction itu artinya nyedot Prof. Betul, ya. Lendir-lendir lewat kita mulut Prof. Ya, itu Ya. disedot. Dan nun sewu loh Prof. Cara menyedotnya pun tidak boleh terlalu bersemangat loh Prof. Gitu. Wah, asik ini disedot terus. Hati-hati, Prof. Di kerongkongan ini ada saraf-saraf yang sangat sensitif sehingga bisa malah menjadikan jantung mengalami bradikardi, Prof. Hmm. Bradikardi itu artinya, loh, jantungnya kok jadi melambat. Oh. Terus malah tambah sesek, Prof. Asfiksi, ya. Hmm. Sehingga nun sewu, Prof. Segala tindakan itu ada knowledge-nya Ukuran. loh, Prof. Ya. Jadi Ada istilahnya ukuran, ya, Dok. Hmm. sih, Prof. Jadi tidak asal, wah asik ini, disedoti terus, biar cepat lendirnya habis. Nun sewu, Prof. Itu ada tindakan yang sifatnya lege artis gitu loh. Ya, 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 ya. Makanya dulu orang apa kalau anaknya itu pilek itu belum ada teknologi disedot pakai mulut, Dok. Disedot, Orang-orang. Prof. Luar Tapi biasa ibu itu. ya, ibu itu. Tapi juga sekarang sudah diingatkan itu, jangan kenceng-kenceng jedotnya. Paru-parunya jembalitan. Subhanallah, subhanallah. Saya senang sekali dengan pernyataan Prof tadi ya. Di rumah saya kelihatan sekali orang kok sudah tidak mampu batuk. Wah ini. Jadi batuk itu pun harus disyukuri ya Prof ya. Ya, ya, ya. Ya, makanya saya kemarin batuk kalau 3 hari itu udah, wah, perut sakit, ke, kepala itu kalau batuk celeng, celeng, celeng. Celeng. Tapi ingat teori itu, akhirnya saya menerima dengan senang itu batuk itu. Kalau Subhanallah. tidak kan bisa tambah dok. Kalau misalnya batuk, sikap kita itu apa tidak kompeten Lawan. dengan batuk itu kan merugikan kan dok itu. Saya itu. Oh, Justru disitulah Prof, ayat-ayat yang dihadirkan di tempat ke diri kita ya, sejak sneezing. Jadi hidung ini kan dilengkapi dengan alat-alat proteksi yang luar biasa, Prof. Ada lendir, ya, ada bulu-bulu getar. Tapi kalau itu bobol juga, maka tubuh akan mengusir dengan paksa, Prof. oh, Dengan bersin tadi, sneezing, gitu. ya. Ternyata kok turun juga ke bawah. Wah, kita keluarkan aja lewat batuk tadi, Prof. Oh, ya, ya, ya. Itu namanya cough, ya, cough itu coughing, batuk, gitu, Prof. Itu Oh, semua untuk melindungi jangan sampai paru tercemar, Prof. oh. Lah, tapi Subhanallah. kalau orang batuk itu diobati dok. Obatnya terlalu ditanya dokter itu. Batuknya berdahak tidak? Subhanallah. Pertanyaan selalu begitu dok. Kenapa itu? Pertanyaan itu menjadi perotap yang penting sebelum dokter memberi obat batuk. Nun sewu, Prof. Jadi sekali lagi kita harus memahami fenomena yang ada dalam tubuh. Kalau memang batuknya kering, itu cukup ditekan dengan obat batuk kering, toh, Prof. Oke. Tapi kalau basah, itu kan berarti harus ada unsur pengencernya, Prof. Hmm. Supaya bisa keluar. Nah, sekarang kalau obat apa batuknya basah kok ditekan, Prof. Lah ya malah menyumbat, toh, Prof. Ya, ya, Nah, ya. ini pertanyaan Prof yang sangat bagus dan akurat ini. Ya, Jangan asal saya batuk dikasih obat anti batuk nanti dulu. Ini kering atau basah? Iya, Prof. ya. Nah, Oh, kalau kering ya cukup ditekan saja. Tapi kalau yang basah, bagaimana kita bisa mengeluarkan lendir, Prof? Itu ya, yang ya. namanya mukolitik, Mau politik. Ya. ya, pengencer lendir. Dah, Anjir, Prof. pengencernya itu kan prakteknya kan saya kalau diberi pengencer dahak itu kan nggak keluar lewat mulut ya, mungkin jatuh ke bawah ke pencernaan dok. Gimana? Saya kira, Encernya Prof, kemana? itu prinsipnya encer dan nanti harus dikeluarkan, Prof. Ye. Ya. Prof, nanti kalau jatuhnya ke pencernaan kan jadi mengganggu lingkungan lambung, Prof. Oh, jadi encer harus keluar lewat Keluar. wahik-wahik, lewat batuknya itu Jatuh. juga. Ye. Lurus. Wah, Alhamdulillah. masa Dan aja. menurut saya, Prof, di balik itu semuanya, Prof, prasyarat harus dipenuhi. Hmm. Minumnya harus cukup, Prof, Ya, supaya nanti membantu pengenceran dari lendir tadi. Ya.
memang penting. Ya, baiklah Dok. Ini saya kira sudah memberdayakan, memberitahu kepada para pandemen kita, Dok. Pemirsa kita supaya tetap bisa memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri. Alhamdulillah. Itu sangat penting saya kira supaya mensikapi Yeah. sakit, kemudian bibit penyakit itu lebih proporsional, tidak berlebihan. Terima kasih Dok atas tausiahnya dan insya Allah kita ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.